Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Oksa Setiarso di channel YouTube Oksa Setiarso ya guys ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data seperti ini, tampilan seperti ini, yaitu yang pertama ada data restoran dengan nama Electra Food, tahun didirikan 2023, pemilik Mbok Yem, alamat Jalan Prof. Sudarto SH Tembalang, dan lain-lain, sampai ke bawah sini. Kemudian saya juga akan menjelaskan yang praktikum 2 ini. Yang pertama yaitu buatlah program menggunakan bahasa Dart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang kedua, menggunakan bahasa Dart untuk menghitung harga sepatu beserta diskonnya. Yang ketiga ada menggunakan bahasa Dart untuk mengonversi suhu Celcius menjadi Reaumur dan Fahrenheit. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya guys ya. Kita langsung saja eksekusi. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code ya. Buat teman-teman yang mau nyoba juga bisa install Visual Studio Code ya. Kemudian install SDK-nya untuk bahasa Dart. Nah, kemudian kalau sudah biasanya Dart ini ada di Flutter ya guys ya. Kalian cari aja nanti di sini di extension ketik Flutter gitu ya. Ketik Flutter, nanti biasanya nanti yang paling atas akan muncul di sini Flutter, kalian install dulu ya. Kemudian kalian juga install Dart-nya ya guys ya, selain Flutter, Dart. Nah, di sini kebetulan saya sudah install dua-duanya. Jadi langsung saja kita eksekusi kodenya ya guys ya. Yang pertama yaitu ada kode program untuk data restoran seperti tadi ya guys ya. Yang sudah saya jelaskan bagaimana sih cara membuat restoran data-data restoran dengan nama Electra Food, tahun didirikannya yaitu 2023, pemiliknya Mbok Yem, dan lain-lain. Nah, jadi cara membuatnya itu begini guys. Yang pertama, kalian harus deklarasikan dulu void main ya. Void main ini adalah seperti sebuah function ya kalau dalam Python, atau seperti sebuah apa itu namanya ya kalau dalam C++ itu seperti sebuah int int main gitu ya kalau dalam C++ gitu. Nah, kalau dalam bahasa Dart ini menggunakan void main. Nah, kemudian di dalamnya void main ini kita berikan ya deklarasikan setiap variabel-variabelnya. Itu ada string nama, kemudian integer tahun didirikan, kemudian string pemilik, string alamat, bool status buka. Ini defaultnya true ya guys ya. Nah, kemudian daftar makanan dan minuman ada kita menggunakan map di sini ya. Map string int daftar makanan, kemudian kurung buka ada kepiting rebus, nasi goreng, udang asam manis, sate cumi, serta harganya di sini ya guys ya. Kemudian daftar minuman ada es jeruk, es teh, es jus, dan begini data-datanya ya guys ya. Yang pertama yaitu kalian tentukan variabel dengan tipe data yang tepat. Nah, untuk nama di sini saya menggunakan string ya. Untuk nama di sini saya menggunakan string nama yaitu Electra Food. Kemudian tahun didirikannya saya menggunakan integer pasti ya karena tidak ada koma, tidak ada titik dan lain-lain. Jadi sudah pasti tipe datanya adalah integer. Maka di sini saya deklarasikan integer tahun didirikan yaitu 2023 sesuai dengan yang tadi ya guys ya. Tahun 2023 di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya ada pemilik. Pemiliknya siapa ini guys? Mbok Yem namanya ya guys ya. Namanya Mbok Yem. Di sini saya menggunakan tipe data string ya. String. Kemudian yang selanjutnya itu adalah alamat. Nah, di sini saya menggunakan string juga. Sama kayak pemilik tadi ya. Mbok Yem. Di sini alamatnya berada di Jalan Prof. Sudarto SH Tembalang. Ya, ini tipe datanya string. Kemudian untuk status buka, kalau status buka itu kan dalam kondisi kenyataannya secara umum ada dua ya guys ya. Ada buka, ada tutup. Nah, di sini defaultnya yaitu true. Di sini saya menggunakan boolean ya. Saya menggunakan boolean status buka sama dengan true. Nah, ini ada keterangannya. Ini kalian bisa berikan sendiri keterangannya ya. Kalau ini bukan bagian dari kode yang untuk dieksekusi nanti. Ini garis miring 2 dalam Dart itu adalah untuk memberikan keterangan. Seperti pada Python juga ya. Python juga menggunakan seperti ini. C++ juga menggunakan seperti ini.
garis miring 2 kali atau slice 2 kali. Nah, ini true sama dengan buka, false sama dengan tutup. Kemudian yaitu kita bikin map-nya. Map, string, integer, yaitu ada daftar makanannya. Ada kepiting rebus, nasi goreng, udang asam manis, sate cumi. Nah, ini harganya 40.000, 20.000, 50.000, dan 30.000. Waduh, mahal-mahal sekali ya guys ya. Kira-kira kalau makan di sini setiap hari gimana itu guys ya? Oke, lanjut saja ada minuman. Minumannya yaitu ada es jeruk, es teh, dan es jus. Harganya lumayan murah ini guys ya. Ada 5.000, 2.000, dan 6.000. Oke, nah selanjutnya kalau kita sudah cetak data-data seperti ini, bagaimana cara kita menampilkannya? Nah, kalau kita ini kan baru mencetak ya guys ya. Kalau di awal-awal ini itu baru mendeklarasikan tipe datanya dan juga mengisi. Ibaratnya itu kayak kita ngisi ininya loh. String nama, isiannya apa di sini. Nah, ini kan tahun didirikan apa di sini. Ini filenya ya, ini filenya ibaratnya itu. Nah, ini belum ditampilkan. Bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya ada di nomor 3, yaitu cetak data restoran. Seperti ini guys. Kalian ketik menggunakan print. Print kurung eh, dalam kurung data restoran seperti ini ya. Data restoran, kemudian print nama, kemudian nama ya. TT2 ini fungsinya untuk apa guys? TT2 ini fungsinya adalah eh kalau nggak salah itu sebentar. TT2 ini fungsinya itu adalah untuk mengganti baris ya kalau nggak salah ya guys ya. Ini ganti baris fungsinya. Sepertinya begitu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi tolong ya guys ya. Tulis di kolom komentar kalau memang ada yang salah. Nah, TT2 ini kalau nggak salah untuk ganti baris. Tahu saya begitu. Kemudian tahun didirikan. Tahun didirikan itu, tapi yang jelas ya guys, garis miring 2 seperti ini tuh garis miring miring kiri berarti ya. Itu tidak menyebabkan error ya guys ya. Tidak menyebabkan error. Tidak menyebabkan error titik dua seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada tahun didirikan. Tahun didirikan itu tadi kan sudah ada datanya semua ya. Ada nama, tahun didirikan, dan pemilik dan lain-lain. Caranya yaitu nama, print nama, nama, tahun didirikan, ya berapa. Kemudian ada pemiliknya, kemudian ada alamatnya di mana ya. Alamatnya, kemudian ada status. Nah, status buka itu menggunakan tanda tanya seperti ini. Maksudnya adalah defaultnya kan tadi adalah buka ya guys ya. Defaultnya true, maaf. Defaultnya true. Nah, kita berikan keterangan di sini guys. Status sama dengan status buka ya. Jadi di sini kita deklarasikan lagi string status ya sama dengan status buka ya. Status buka di sini tadi tanda tanya seperti ini. Jika tidak ini berarti ini guys. Jika tidak ini berarti ini. Nah, di sini berarti kalau tanda tanya satu, maka yang dimunculkan adalah yang depan sini. Buka ya. Buka, else tutup gitu. Sini buka ya. Karena defaultnya tadi true. Jadi otomatis nanti tertampilnya akan dibuka ya. Kemudian di print ya guys ya. Di print status buka, status. Ini ya sesuai sama status ini. Kemudian daftar makanan. Daftar makanan itu ada menu dan harganya. Ya, ini menunya, ini harganya. Kepiting rebus harganya 40.000. Nasi goreng 20.000. Udang asam manis 50.000. Sate cumi 30.000. Maka di sini print daftar makanan kita menggunakan saya menggunakan for each ya, for each menu, harga ya. Menu harga. Print menu harga. Sesuai sama ini ya. Ini menunya, ini harganya. Oke, begitu ya, guys ya. Untuk daftar minuman juga sama kayak daftar makanan. Ada menu, ada harga. Ada menu, ada harga. Ya, gitu ya guys ya. Oke, kurang lebihnya begitu. Dan tampilannya seperti apa guys? Mari kita run ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil guys.
Oke guys, berhasil guys. Ini adalah hasilnya dari tadi ya, dari kode tadi ya guys ya. Sebentar ini saya perbesar dulu. Nah, jadi hasilnya itu begini kurang lebihnya. Ada data restoran, nama Elektrofood, tahun didirikan, pemilik Mbok Yem, alamat, ya. Sama seperti ini guys. Sama seperti ini. Ya. Sama persis ya. Sudah sama persis ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membuat eh buatlah program menggunakan bahasa Dart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, kita lanjut ke praktikum 2 guys. Lanjut ke praktikum 2. Nah, di praktikum 2 ini kita akan menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang pertama yaitu kita import Dart titik 2 IO. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk agar bahasa Dart ini bisa menerima inputan. Nah, jadi di sini saya ini mau buat supaya R-nya ini nanti di input guys. Jadi R-nya itu bukan angka yang sudah di masukkan di sini misalkan kayak R sama dengan 7 gitu bukan guys. Tapi saya ingin R-nya di sini tuh R-nya biar bisa menerima input. Nah, bagaimana caranya? Langsung saya jelaskan ya guys ya. Maaf, maksudnya langsung saya jelaskan guys. Nah, yang seperti tadi ada void main ya, kemudian kita deklarasikan R. R ini sama dengan radius ya guys ya. R ini adalah lah radius atau jari-jari. Begini ya guys ya. R adalah radius atau jari-jari. Kemudian di sini saya menggunakan stdout right masukkan nilai radius. Nah, supaya kursor itu berada di mana? Berada di masukkan nilai radius, saya pakai stdout ya. Stdout ini nanti ketika ada perintah ini kursornya akan berada di sini. Jadi program nggak langsung berhenti. Nah, kita deklarasikan R sama dengan integer parse stdin readlines sint ya readline sint. Kemudian eh kita pakai untuk keliling kita pakai double keliling sama dengan 2 kali ini nilai P ya, nilai P dikali R ya atau jari-jari radius. Kemudian kita juga hitung luasnya yaitu ada P R kuadrat atau R kali R. Maka print keliling lingkaran adalah keliling sentimeter. Nah, kalau print kalau di Python itu kan pakainya F ya guys ya. Pakai F di depan sininya. Di depan sininya pakai F. Iya, pakai F kalau nggak salah. Kalau di bahasa Dart itu pakai tanda dolar gini untuk mengeluarkan nilai aslinya dari keliling yang sudah dihitung. Keliling sentimeter. Luas juga sama. Luas lingkaran sentimeter. Oke, kita run ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masukkan nilai radius. Keluar di sini guys. Di sini keluar ya. Masukkan nilai radius. Misalkan saya masukkan nilai 7 ya guys ya. Nah, langsung keluar. Berhasil guys. Masukkan nilai radius 7. Keliling lingkaran yang nilai radiusnya 7 adalah 43,96 cm. Dan luasnya 153,86 cm. Gini ya guys ya. Hasilnya sudah berhasil. Yang selanjutnya kita akan menghitung apa guys? Kita akan menghitung diskon dari sebuah sepatu. Nah, untuk menghitung diskon dari sebuah sepatu ini kurang lebihnya sama ya kayak dua cara tadi, yaitu cara ini dan cara ini. Nggak jauh berbeda sih sebenarnya. Nah, untuk menghitung diskon ya guys ya, itu di sini saya diskon sepatu maksudnya itu saya menggunakan tipe data integer ya karena ini harga kan nggak ada komanya ya guys ya. Integer harga sepatu sama dengan 750.000. Double diskon 0,10. Double diskon harga, double total harga. Oke.
Lalu kemudian selanjutnya yaitu ada kita mau menghitung diskonnya dulu. Diskonnya itu harga diskonnya itu berapa, guys? Diskonnya itu maksudnya berapa berapa rupiah ya, guys. Diskon harga sama dengan harga sepatu dikali diskon. Harga sepatu 750.000 dikali diskon 0,10 atau 10%. Nah, total harga sepatu dikurangi diskon harga. Dikurangi diskon harga ini maksudnya diskonnya berapa rupiah gitu ya, guys ya. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita keluarkan outputnya. Print harga sepatu titik dua RP dolar. Ini maksudnya bukan dolar beneran. Ini adalah untuk mengeluarkan output. RP harga sepatunya berapa nanti keluar di sini sesuai ya. Kemudian diskon ya. Diskon seperti tadi sama diskon dikali 100 dot to string as fixed. Ini maksudnya adalah untuk menghilangkan nol terakhir di belakang koma. Kalau tidak ada ini, tidak ada to string as fixed, itu nanti ada nolnya di belakang koma, guys. Maka saya gunakan ini agar tidak ada nolnya di belakang koma. Dan jangan lupa tandanya persen. Karena ini kita akan mengonversi 0,10 menjadi 10%. Yaitu caranya diskon 0,10 dikali 100 ya, dikali 0,10 kali 100 akan menghasilkan 10. Kemudian kita beri to string excised biar hasilnya enggak kok titik nol. Kalau di Dart ini kalau pakai double itu nanti belakangnya ada titik nolnya. Maka kita pakai to string excised. Nah, jangan lupa tanda persennya karena 10% diskon. Kemudian print diskon RP ini maksudnya biar tampilannya kayak gini ya, guys ya. Diskon RP 75.000. Nah, kemudian apa lagi, guys? Sebentar. Total harga ya. Total harga di sini saya juga sudah bikin sini ya. Cuman ini saya belum tambahin RP-nya aja. Ini saya tambahin RP-nya sekarang juga deh. Saya lupa nggak nambahin RP. Nah, total harga yaitu harga sepatu kurangi diskon harga. Langsung saja tidak usah berlama-lama kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar, guys. Jadi ini adalah hasilnya, guys. Tak perbesar biar kelihatan. Jadi ini adalah hasilnya. Harga sepatu 750.000. Diskonnya 10%. Diskon harganya maksudnya berapa ya? Harga diskonnya itu berapa rupiah? Yaitu 75.000. Kalau harganya setelah dikurangi diskon 675.000 rupiah. Oke, begitu guys. Lanjut ke nomor 3, latihan praktikum 2. Yaitu buatlah program menggunakan bahasa Dart untuk mengonversi suhu Celcius menjadi Reaumur dan Fahrenheit. Oke, jadi sini saya sudah bikin programnya. Konversi suhu ya. Seperti luas keliling lingkaran, saya menggunakan import Dart titik 2 IO ya, guys ya. Ini untuk menerima input. Kemudian ini void pilih suhu. Nah, sebenarnya ini bisa langsung saja menggunakan void main, tapi karena saya tadi belajar ya, namanya orang belajar, ya nggak apa-apa, ininya diganti-ganti. Dan sebenarnya memang ini fleksibel, nggak harus main. Yang penting mainnya nanti ada beneran ya. Ini kelasnya saya namakan kelas pilih suhu. Std out, right, masukkan suhu dalam Celcius. Nah, ini kita input suhunya berapa dalam Celcius. Double Celcius sama dengan double pers. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk ya menerima input ya, menerima input. Jadi untuk menyimpan input di dalam variabel Celcius ini. Nah, double Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celcius ya. Kalau dalam matematika itu kan rumus Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celcius berapa gitu ya, guys ya. Untuk double Fahrenheit itu rumusnya ada 9/5 dikali Celcius plus 32. Nah, ini print hasil konversi, print Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Nah,
Oke, langsung saja kita run kodenya. Masukkan suhu dalam Celcius. Nah, ini sudah bisa. Misalkan saya suhu rata-rata di tempat ini itu adalah berapa misalnya? 35 ya guys ya, 35. Kita enter. Nah, hasil konversinya. Ini masukkan suhu dalam Celcius 35. Celcius 35 derajat. Ramur berapa? 28 ya. Fahrenheit 95. Nah, kalau di Amerika ini pakainya Fahrenheit. Tapi umumnya di Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia itu pakainya Celcius ya. Kalau di Amerika orang sehari-hari pakainya Fahrenheit. Jadi kalau misalkan kalian ke Amerika ya guys ya, ini sekedar info aja, fun fact aja. Kalau kalian ke Amerika, kalian harus membiasakan diri pakai suhu Fahrenheit. Dan pengukuran di sana itu adalah pengukuran sistem imperial ya guys ya. Kalau di sini kan sistemnya metrik. Kalau di sana imperial kayak kaki, panjang itu dalam kaki. Jadi kecepatan dalam panjang bisa dalam kaki, dalam mil, ada satuan-satuannya di sana. Kalau di sini kan meter, kilometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau di sana kaki, terus ada inci, ada mil dan lain-lain ya guys. Kalau di Amerika, suhu juga pakainya Fahrenheit. Nah, itu sekedar info aja guys. Itu sekedar info aja. Oke, sudah selesai ya guys ya tugas kita. Dan saatnya dan ini sudah selesai ya, sudah sesuai. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari saya ya guys ya. Saya mohon maaf kalau memang penjelasan ini saya banyak bertele-tele ataupun banyak kekurangannya. Kekurangan apapun itu, baik itu bertele-tele, saya banyak nggak tahunya dan lain-lain. Saya mohon maaf ya guys ya. Namanya juga orang baru belajar. Ya ini saya jujur aja ya guys ya. Saya jujur aja. Ini saya itu belum begitu pintar bahasa ini. Ya, jadi saya tadi nanya ChatGPT lah ya. Nanya ChatGPT. Ini nggak tahu saya dikasih apa fungsi yang ada T-nya ini apa untuk apa ini. Ya, nggak tahu untuk apa. Jadi ya, mohon maaf ya guys ya. Saya belum begitu menguasai bahasa ini. Kalau banyak salahnya, saya mohon maaf. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.